Manggale net au tokang do Jesus napuna au Gusti Yesus tresna kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Ibu Lani di Hai Kids. Adik-adik, kita sudah siap untuk beribadah? Sudah dipersiapkan Alkitabnya, uang persembahannya? Oh, semua sudah siap ya? Baik, kita akan mengangkatkan pujian lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Ya, baik adik-adik, kita mulai ibadah kita dengan doa pembukaan ya. Sudah siap? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh memulai ibadah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan tadi malam. Sehingga pada pagi hari ini kami siap untuk melakukan ibadah kami. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tertuju kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, kalau Tuhan Yesus ada di hati kita, pasti Tuhan selalu beserta kita. Ketika kita mendaki gunung, menyelam, mendayung perahu, atau kemanapun, dimanapun kita berada, pasti Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini, Tuhan Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas terbentang, Yesus besertaku. Ku
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau luas meruntang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, benar ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu ada beserta dengan kita, sehingga ketika kita mendaki gunung, kita mendayungi sungai, perahu kita, Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Sekarang sebagai ungkapan syukur kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita persiapkan uang persembahan kita sebagai persembahan buat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan di dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Nah, adik-adik, mari kita
berdoa untuk persembahan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini untuk pelayanan Tuhan yang lebih luas lagi. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, berkati juga pengurus gereja yang mengelola keuangan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami tidak lupa mendoakan orang tua kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan mereka. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami sehingga kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo diambil Alkitabnya ya. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Oke, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Salam, hai Kid. Semuanya bersuka cita? Tentu ya, kita anak-anak Tuhan harus selalu bersuka cita karena Tuhan sayang kepada kita. Nah anak-anak sekalian, nih di depan ibu ada toples yang berisi air. Kemudian ada keranjang yang ada isinya gabus, kemudian bros, dan juga kunci, kemudian ada pensil. Kita mau ngapain? Nah anak-anak, hari ini kita mau ada percobaan. Kita mau lihat benda-benda ini akan tenggelam atau mengapung. Kita mau coba ya. Coba siapa yang tahu ini apa? Kunci zaman dulu ya anak-anak ya. Kalau ini kita masukkan ke dalam toples yang berisi air, kira-kira mengapung apa tenggelam? Ayo siapa yang tahu? Kira-kira mengapung apa tenggelam? Kita coba ya. Ayo jawaban yang benar dicek sendiri ya. Wah, kita masukkan. Ternyata tenggelam. Kuncinya tenggelam anak-anak. Nah, kita coba lagi ya. Ini ibu tadi yang saya tunjukin ada bros. Kalau bros ini mengapung apa tenggelam? Kita lihat ya. Oh, tenggelam juga. Kita coba barang yang lain. Tadi ada pensil ya. Nah, kalau pensil ini kira-kira terapung apa tenggelam? Ya, kita coba lihat ya, kita masukkan ke dalam air.
Oh, rupanya terapung. Dia terapung, tidak seperti kunci dan bros tadi ya. Ibu masih punya barang satu lagi. Siapa yang tahu ini apa? Ini gabus. Nah, kalau gabus ini tenggelam atau terapung. Kita lihat ya. Wah, terapung anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, kenapa ibu mengajak kalian untuk mengadakan percobaan? Ternyata hanya barang-barang logam yang tenggelam di dalam air. Sementara tadi gabus dan pensil tidak tenggelam. Nah, anak-anak tahu nggak? Di dalam Alkitab ada cerita benda logam yang berat tapi bisa terapung. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan cerita dari Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Pimpin kami ya Tuhan, untuk kami mengerti cerita tentang Tuhan di dalam Alkitab. Sertai kami dan juga sertai ibu guru yang akan menyampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pada zaman Nabi Elisa, para nabi dan keluarganya tinggal bersama seperti berada dalam sebuah asrama nabi. Mereka hidup saling tolong-menolong antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Suatu hari, nabi-nabi yang tinggal bersama itu membagikan masalah mereka kepada Nabi Elisa. Apakah masalah yang dihadapi rombongan nabi itu? Rupanya tempat tinggal bersama mereka sudah sesak. Anggota keluarga terus bertambah, sementara luas pemukiman para nabi tidak bertambah besar. Rombongan nabi itu meminta izin kepada Elisa untuk mencari kayu guna membangun rumah tambahan agar mereka dapat tempat tinggal yang nyaman. Pergilah, kata Elisa. Anak-anak, para nabi itu hidupnya sangat miskin. Raja pada waktu itu tidak memperdulikan kehidupan para nabi. Tetapi mereka tidak pernah mengemis atau meminta-minta kepada orang lain. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan bekerja keras. Mulailah mereka bergotong royong membangun rumah tambahan untuk keluarga mereka. Salah seorang nabi mengajak Nabi Elisa, Tuanku, ikutlah kami. Nabi Elisa mengikuti mereka menuju sungai Yordan, tempat di mana mereka menebang kayu-kayu pohon untuk bahan pembuat rumah. Ketika mereka sedang sibuk menebang dan membersihkan batang-batang pohon, tiba-tiba terdengar seorang nabi berteriak. Oh, tidak. Semua nabi berhenti bekerja. Rupanya ada seorang nabi yang sedang menumbangkan batang pohon. Tiba-tiba mata kapaknya jatuh ke dalam air sungai Yordan. Oh, celaka tuanku. Itu barang pinjaman. Bagaimana ini? Bagaimana saya bisa menggantinya? Para nabi yang lain ikut panik, karena mata kapak itu terbuat dari logam yang berat. Sudah pasti mata kapak itu tenggelam dan tidak kelihatan lagi dari permukaan sungai Yordan. Dalam kepanikan, Nabi Elisa dengan tenang bertanya, Jatuhnya di mana? Di situ, Tuan. Di situ. Tunjuk nabi yang menjatuhkannya
ke arah permukaan sungai. Elisa lalu memotong sebilah kayu, lalu melempar kayu itu di tempat yang ditunjuk tadi. Ajaib anak-anak, mata kapak yang terbuat dari besi padat itu tiba-tiba muncul ke permukaan air dan mengapung. Seorang nabi segera mengambil mata kapak yang mengapung itu. Puji Tuhan anak-anak, masalah yang sederhana itu pun Tuhan mau tolong. Kapak yang tenggelam bisa diketemukan. Nah, sebenarnya para nabi itu bisa mencari loh. Karena kan dia gak akan kena aliran, dia tetap ada di situ. Tetapi walaupun itu sesederhana itu, Tuhan mau tolong. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini, di Yesaya 41 ayat yang ke-13, sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Tuhan itu adalah Allah kita, Allahnya ibu, Allahnya kalian semua. Dan Tuhan siap untuk menolong kita semua, baik dalam masalah yang ringan maupun masalah yang berat. Ketika kita ada dalam kesulitan ataupun dalam kelancaran, Tuhan siap untuk menolong. Karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tugas kita berdoa dan setia kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami sudah belajar bahwa Tuhan siap menolong kami, baik kami menghadapi masalah yang ringan maupun yang berat, masalah yang sulit maupun yang lancar. Tuhan siap untuk menolong kami. Tuhan, betapa bersyukurnya kami karena Engkau Allah yang senantiasa siap sedia menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi di High Kid berikutnya. Bye.